warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar secara online. Anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah berikan kemudahan dan pemahaman dalam berpikir. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama angkat kedua tangannya. Before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, materi kita hari ini adalah tentang cara membaca dan memegang buku yang baik serta mengenal bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama kita pelajari adalah tentang cara membaca. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini kita adalah di mana nanti anak-anak yang pertama bisa menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat mendemonstrasikan posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan disiplin. Yang ketiga, siswa mampu membedakan antara bangun datar dan juga bangun ruang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama kita menyanyikan lagu supaya hati kita riang gembira ya. Nah, lagu yang kita nyanyikan adalah tentang lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Tahu kan anak-anak? Pasti tahu ya. Oke, kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, itu adalah lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, supaya hati kita riang gembira. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ruang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, nah sekarang kita akan memulai cara membaca dan memegang buku yang baik. Sebenarnya bagaimana sih ya cara membaca yang baik dan megang bukunya? Nah, Miss akan contohkan di sini. Miss punya buku ya. Di sini adalah buku. Untuk membaca yang baik, kita harus yang pertama posisi kita adalah kepala kita tegak. Tidak boleh kita menunduk seperti ini ya. Nanti yang ada leher kita akan cepat sampai. Yang kedua, cara duduknya sudah punggung kita juga harus lurus, tidak boleh membungkuk. Kalau kita membungkuk seperti ini, nanti kita akan gampang capek juga. Terus tulang kita juga kalau lama-kelamaan terbiasa seperti itu, nanti akan membentuk tulangnya jadi bungkuk juga. Yang ketiga, dada kita tidak boleh menempel di meja seperti ini ya. Itu tidak boleh. Ya. Terus selanjutnya, jarak mata kita dengan buku. Nah, jarak mata kita dengan buku jangan terlalu dekat. Minimal adalah 30 cm. Contohnya seperti ini, ya. Untuk membaca buku. Selanjutnya, kita membuka buku harus dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ya. Cara membuka bukunya kanan ke kiri, ya. Nah, itu adalah cara membaca yang baik atau cara duduk yang baik. Selanjutnya adalah Miss akan menunjukkan beberapa gambar. Di sini contoh cara membaca dan memegang buku yang baik. Ada 2 anak siswa yang sedang duduk di perpustakaan. Di sini ada Lala dan Siti. Nah, Lala dan Siti
dia sedang membaca buku. Posisinya sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Karena kepala mereka sudah tegak, punggungnya lurus, dan dadanya tidak menempel di meja, serta jarak mata dengan buku adalah 30 cm minimal. Nah, yang kedua ada gambar Budi ya. Di sini Budi juga posisi membacanya sudah bagus. Nah, membaca bukunya boleh memegangnya seperti ini ya. Yang penting tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat seperti ini, nanti yang ada mata kita cepat sakit, lelah, dan rusak. Selanjutnya adalah Misteri di sini menunjukkan beberapa gambar. Nah, menurut anak-anak, manakah gambar yang menunjukkan cara duduk dan membaca yang baik? Yang pertama, di sini ada anak sedang membaca juga, namun posisinya dia agak membungkuk. Yang kedua adalah anak sedang membaca buku dengan posisi dadanya menempel di meja. Yang ketiga, posisi duduknya adalah si anak ini membaca buku jaraknya dekat dengan posisi membungkuk. Dan yang keempat, posisi duduknya tegak, jarak bukunya 30 cm. Nah, menurut anak-anak yang mana coba yang paling benar? Jawabannya adalah yang terakhir, pinter. Ya, jawabannya yang terakhir. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita membaca bacaan berikut tentang aku suka membaca. Ikuti Miss ya. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, dari bacaan tersebut ada dua anak namanya Siti dan Lani. Mereka suka banget membaca ya. Karena suka membaca, maka ilmu pengetahuan Siti dan Lani akan meningkat ya. Nah, karena membaca adalah gerbang pertama untuk menuju kesuksesan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk benda ya. Yang pertama adalah tentang bangun ruang. Apa sih bangun ruang? Siapa yang tahu? Iya, bangun ruang adalah bangun dua dimensi. Nah, seperti buku. Buku ini memiliki dua dimensi ya, atau kertas memiliki dua dimensi. Artinya dia hanya bisa dilihat di bagian depan dan bagian belakangnya saja. Ya, itu namanya dua dimensi. Dan dua dimensi tersebut merupakan bidang datar. Dia datar, dibatasi oleh garis yang lurus ataupun garis lengkung ya. Nah, contoh-contoh bangun datar yang pertama itu adalah segi empat, yang kedua segitiga, yang ketiga adalah lingkaran. Selanjutnya, segi empat yaitu bangun datar yang mempunyai empat sisi. Contohnya adalah ini ada sebuah buku merupakan segi empat. Punya empat sisi. Sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini namanya sisi ya. Namanya sisi, jadi disebut bangun segi empat. Nah, contoh bentuk segi empat ada. Yang pertama yang Miss pakai ini namanya adalah jilbab ya. Jilbab bentuknya segi empat. Ataupun yang kita pakai buat tidur namanya selimut ya. Selimut juga bentuknya segi empat. Yang kedua adalah foto. Foto juga memiliki bentuk segi empat. Yang ketiga adalah kertas ya. Kertas seperti ini. Buku juga memiliki bentuk segi empat. Yang kedua, bangun selanjutnya adalah segitiga. Nah, segitiga itu adalah bangun yang memiliki tiga sisi. Ya, tiga sisi itu seperti apa? Oke, Miss akan menunjukkan contoh segitiga di sini dari sebuah benda ya. Contoh segitiga adalah seperti ini. Nah, ini segitiga. Dia memiliki tiga sisi. Sisi yang pertama adalah sebelah kanan, terus ke bawah, dan yang ketiga adalah ke kiri, di sebelah kiri kan.
kanan, kiri, dan bawah. Ada 3 ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ini namanya segitiga. Ya, ingat. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Kalau tadi segi 4, ya, ini segi 4 memiliki 4 sisi. Nah, lalu bentuk-bentuk segitiga juga banyak ya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ataupun siku-siku. Terus apa sih contoh dari benda-benda yang bentuknya segitiga? Contohnya di sini Miss ada bendera segitiga dan juga ada penggaris segitiga. Selanjutnya bangun lingkaran. Lingkaran adalah bangun yang hanya memiliki satu sisi. Dia melengkung seperti pada gambar di samping ya. Oke, contoh benda yang memiliki bentuk lingkaran. Yang pertama ada permukaan bola. Permukaannya ya, bukan semuanya, tapi permukaannya. Kemudian ada uang koin, ada permukaan piring, ada jam, roda sepeda, dan juga cincin. Bangun datar. Tadi adalah bangun datar ya. Ingat, bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang merupakan bangun yang memiliki bidang datar ya. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang. Nah, apa saja bangun ruang tersebut? Yang pertama adalah kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Contoh kubus di sini ya. Contoh kubus di sini adalah di sini Miss punya kotak makan. Di sini punya 6 sisi. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini namanya kubus. Dia memiliki 6 sisi. Nah, contoh lain dari bentuk kubus yaitu ada dadu. Kemudian juga ada kardus. Ingat, bangun ruang itu merupakan bangun 3 dimensi. 3 dimensi itu adalah bangun yang bisa dilihat dari depan, belakang, sebelah kanan maupun sebelah kiri ya. Yang kedua ada balok. Balok itu sama seperti kubus, namun dia agak sedikit panjang ya, seperti gambar ini. Contoh benda yang berbentuk balok, yang pertama ada lemari, yang kedua ada kulkas. Nanti anak-anak bisa cari benda lain yang berbentuknya balok di rumah ya. Nah, selanjutnya adalah tabung. Tabung itu adalah bangun ruang yang memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi atas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung di sebelahnya ya. Ini sisi lengkungnya, seperti yang ada dalam botol minum. Ini merupakan contoh bentuk tabung. Nah, di sini memiliki 2 sisi. Yang pertama sisi bawah berbentuk lingkaran, yang kedua di atasnya bentuk lingkaran, dan ketiga ini adalah sisi lengkung yang terbuat dari segi 4. Nah, contoh lain dari bentuk tabung yaitu tadi botol minum, yang lainnya adalah gelas. Nah, selanjutnya adalah bola. Ya, bola. Semua bola ya. Tahu tentang bola ya? Bola bentuknya bulat ya, bulat melingkar. Nah, bola itu memiliki satu sisi yang melingkar ya. Nah, bola, contoh benda-benda yang berbentuk bola yaitu ada buah semangka, globe, dan juga ada benda lain seperti kelereng. Nah, nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh lain di rumah. Semoga apa yang Miss Tari ucapkan, yang Miss Tari sampaikan bisa dipahami dan dipelajari oleh anak-anak di rumah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.